Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Di kesempatan kali ini, kembali lagi aku bakalan bahas tentang soal P3K kompetensi bidang analis laboratorium part 5. Jadi kita mulai dari nomor 51 ya. Buat teman-teman yang belum lihat part-part sebelumnya, teman-teman bisa lihat di channel aku ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu seperti biasa. Nomor 51, pada suatu perusahaan besar terjadi kasus di mana sebagian besar karyawannya mengalami muntah, mual, kepala pusing, bahkan ada yang tak sadarkan diri setelah makan siang yang diperoleh dari catering. Gejala keracunan ini diduga karena makanan dari catering. Kemudian pihak perusahaan lapor kepada polisi bahwa terjadi kasus keracunan. Selanjutnya diambil sampling sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium secara mikrobiologis. Kuman apakah yang kemungkinan dapat menyebabkan keracunan makanan? A. Escherichia coli, B. Staphylococcus aureus, C. Clostridium tetani, D. Bacillus subtilis, E. Corynebacterium diphtheria. Jawabannya adalah yang B ya, yaitu Staphylococcus aureus. Pertanyaan selanjutnya nomor 52. Pada suatu hari, seorang analis di laboratorium rumah sakit datang membawa rujukan dari laboratorium swasta berupa darah di mana pemeriksaan yang diminta adalah gula darah. Segera serum dipisahkan dengan bekuan darah dan alat-alat yang diperlukan serta reagen disiapkan. Setelah diperiksa, ternyata hasil gula darah lebih tinggi dari angka normal. Organ apakah yang mengalami kerusakan apabila hasil pemeriksaan gula darah ternyata lebih tinggi dari kadar gula darah orang normal? A. Ginjal, B. Hepar, C. Liver, D. Paru-paru, E. Pankreas. Jawabannya adalah E ya, yaitu pankreas. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang analis sedang dinas pagi di laboratorium menerima pasien seorang ibu hamil berumur 24 tahun dengan riwayat anemia yang telah membawa sampel berupa darah dan surat pengantar dari dokter, di mana dokter tidak menulis pemeriksaan apa yang diminta. Dokter hanya menulis diagnosa sementara yaitu anemia. Pemeriksaan apakah yang seharusnya dikerjakan oleh petugas laboratorium tersebut? A. Hitung jenis leukosit, B. Hitung jumlah eritrosit, C. Hitung jumlah trombosit, D. Hitung jumlah leukosit, E. Kadar hemoglobin. Kalau ini gampang ya, kan jelas bilangnya anemia, berarti yang dicek itu adalah yang E, yaitu kadar hemoglobin. Kita masuk pertanyaan nomor 54. Seorang petugas pengambil sampel menerima lembar pemeriksaan dari petugas loket. Dalam lembar pemeriksaan tersebut, data yang diterima oleh petugas adalah pasien seorang wanita dengan usia 60 tahun. Pemeriksaan yang diceklis adalah pemeriksaan hematologi, kimia klinik, imunologi, mikrobiologi, dan toksikologi, di mana sampel yang diambil darah. Dari pemeriksaan tersebut di atas, mana yang harus petugas dahulukan dalam pembagian sampelnya? A. Mikrobiologi, B. Hematologi, C. Imunologi, D. Kimia klinik, E. Toksikologi. Jawabannya adalah yang A, yaitu mikrobiologi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, nomor 55. Seorang tenaga analis kesehatan menerima sampel pemeriksaan. Pada belangko order permintaan pemeriksaan, yang diminta adalah pemeriksaan glukosa darah dan urin. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil glukosa darah 90 mg per dl dengan hasil glukosa urin positif.
Dengan hasil seperti itu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh analis? A. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang sama. B. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap darah yang sama. C. Mencari informasi pasien, apa yang diminum sebelum melakukan pemeriksaan. D. Melakukan pemeriksaan ulang pada darah dan urin yang baru. E. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang baru. Yang betul jawabannya adalah yang E, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang baru. Karena di sini hasil gula darahnya kan bagus ya, sedangkan hasil urinnya positif. Jadi kita cek ulang urin yang baru, apakah tadi hasil pemeriksaan kita yang sebelumnya itu sudah betul atau tidak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 56, seorang tenaga analis kesehatan yang saat itu bertugas di bagian penerimaan sampel. Nomor 56, seorang seorang tenaga analis kesehatan yang saat itu bertugas di bagian penerimaan sampel. Analis tersebut menerima sampel dengan blanko order pemeriksaan dari petugas pengambil contoh. Guna menghindari kesalahan data dan sampel, seorang analis yang saat itu bertugas di bagian penerimaan sampel, ia harus mengerti tata urutan penerimaan sampel. Apa yang harus dilakukan oleh analis bagian penerimaan sampel yang saat itu bertugas? A. Cek tanggal pada waktu sampel diterima. B. Cek nama dokter yang meminta pemeriksaan. C. Cek kesesuaian no order di blanko pemeriksaan dengan wadah sampel. D. Jam pengambilan sampel. E. Data klinis yang diberikan oleh dokter. Jawabannya adalah yang C ya, yaitu cek kesesuaian nomor order di blanko pemeriksaan dengan wadah sampel. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, nomor 57. Hari ini, tenaga analis kesehatan yang bertugas pada pemeriksaan kimia adalah Y, dan yang bertugas di bagian hematologi adalah P. Pada hari itu, tenaga analis kesehatan Y tidak masuk kerja karena sakit. Sampel sudah disentrifuge oleh petugas penerima sampel dan darah atau serum sudah didistribusikan ke analis yang bertugas di masing-masing bagian. Bagaimanakah dengan pemeriksaan kimia hari itu? A. Serum yang sudah ada disimpan saja. B. Analis P mengambil alih pemeriksaan kimia. C. Penyimpanan sampel primer bukan serum. D. Pemeriksaan kimia dilakukan sesuai batas waktu jenis pemeriksaan. E. Analis P tetap melakukan pemeriksaan kimia, tetapi hasil belum bisa dikeluarkan. Jawabannya adalah yang B ya, jadi analis P mengambil alih pemeriksaan kimia. Pertanyaan nomor 58. Sampel yang sudah selesai dilakukan pemeriksaan lalu diberikan kepada petugas yang bertugas untuk memasukkan data hasil ke komputer. Setelah melalui verifikasi hasil dan ditandatangani, petugas di bagian loket siap untuk memberikan hasil tersebut ke pasien dengan menunjukkan bukti pengambilan hasil. Menghindari penyalahgunaan hasil, apa yang harus kita lakukan? A. Memberikan hasil dalam amplop tertutup rapat. B. Hasil diberikan kepada pemegang bukti pengambilan hasil. C. Memberikan hasil dalam amplop tertutup rapat dan mempersilahkan pasien untuk memberikan hasil tersebut ke dokter pengirim. D. Hasil dikirim langsung pada dokter. E. Memberikan hasil dan menerangkan hasil pemeriksaan jika pasien meminta. Jawabannya adalah yang C.
yaitu memberikan hasil dalam amplop tertutup rapat dan mempersilahkan pasien untuk memberikan hasil tersebut ke dokter pengirim. Nomor 59, seorang analis sedang melakukan pemeriksaan terhadap serum pasien atas permintaan dokter. Berdasarkan diagnosa kerja, dokter pasien mengalami demam dan nyeri pada sendi dari 2 hari yang lalu. Pasien berharap agar dokter segera memberikan obat yang tepat untuk penyakitnya. Pemeriksaan imunologi apakah yang paling tepat untuk diagnosa kerja dokter dan tujuan di atas? A. Rheumatoid factor. B. C. Reaktif protein. C. ASTO. D. ANA. E. Alpha fotoprotein. Jawabannya adalah rheumatoid factor A. Nomor 60, seorang wanita usia 30 tahun datang ke laboratorium dengan membawa pengantar dokter untuk melakukan kultur dan pewarnaan langsung dari bahan kerokan kulit. Keluhan yang dialami pasien adalah kulit mengelupas dengan benjolan dan bernanah. Setelah dilakukan kultur, ditemukan kuman Staphylococcus aureus patogen. Bahan metabolit apakah yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus yang menyebabkan gejala pasien tersebut? A. Katalse. B. Koagulase. C. Hemolisin. D. Enterotoksin. E. Staphylococcus skull shock syndrome. Jawabannya adalah yang C, yaitu hemolisin. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk sharing soal P3K tentang analis kesehatan dan analis laboratorium. Jangan lupa klik subscribe dan klik like-nya. Semoga aku semakin sering dan semakin rajin untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum.